Mungkin setelah Bang, setelah pemeriksaan mungkin ada bukti apa yang sudah. Jadi tadi kami bersama Bang Faris itu mengikuti pemeriksaan lanjutan, BAP lanjutan. Terdiri dari sekitar 10 pertanyaan aja, tapi itu signifikan semua ya, pertanyaan penyidik. Jadi ini untuk ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan gitu ya. Jadi perkara ini bergulir secara baik, berproses secara baik di wilayah Krimsus Polda Metro, dan tampaknya memang unsur-unsurnya mengarah ke terpenuhi gitu ya. Siapa nanti tersangkanya, siapa yang turut serta nanti akan kelihatan. Tapi dari BAP yang ini nanti akan ada gelar perkara untuk kemungkinan peningkatan status gitu. Nah, mengenai isi materi sendiri, Bang Faris yang ditanya-tanya yang di BAP oleh pihak penyidik, nanti silakan bertanya kepada Bang Faris gitu. Bang Faris, ini serius buat memenjarakan Syarafi, Bang Faris, sampai akhirnya ini ditindaklanjuti lagi? Iya, jadi tadi di dalam proses masih bergulir, tapi paling tidak hal yang bisa saya sampaikan secara confirm ya, walaupun nanti proses masih berlanjut, bahwa seperti Bang Deolipa tadi barusan sampaikan, bahwa ya setelah kita kaji baik dari sisi BAP, baik dari BAP kami pelapor maupun BAP terlapor, dan juga bukti-bukti yang ada, ya saya garis bawahi sekarang, secara kronologis terjadinya peristiwa sampai kami laporkan itu jelas membuktikan pelanggaran serius. Jadi itu makanya tadi Bang Deolipa bilang kenapa kita akan lanjut dan akan menjadi tahapnya penyidikan, dan nanti akan gelar perkara dan peningkatan status. Gitu. Tapi yang jelas itu bahwa kami telah confirm membuktikan, seperti saya bilang tadi, bukti-bukti pada BAP, baik BAP kami maupun BAP terlapor, yang tadi saya diminta klarifikasi penjelasannya, dan barang bukti yang ada, termasuk tadi mungkin belum jelas ya ini ya, telah diterbitkannya karya yang diperkarakan, yang kami laporkan ini, jelas ada buktinya, ada konkretnya, dan sekali lagi saya garis bawahi, pembuktiannya itu jelas terlihat secara faktual dan meyakinkan melalui tanggal kronologis peristiwa ini terjadi. Baik apa yang sudah kami lakukan, peringatan-peringatan, pemberitahuan yang sudah kami lakukan sebelum pelanggaran seperti keterangan saya tadi, telah diabaikan oleh pihak terlapor. Jadi secara kronologis sudah terbukti setelah memenuhi syarat untuk dilanjutkannya perkara ini menjadi peningkatan di gelar perkara dan peningkatan status. Om Faris, total kerugian berapa Om Faris kalau setelah dihitung-hitung? Kalau total kerugian saya akan turut pada ketentuan KUHP aja. Bang, kan ini kan selama setahun kan Abang menunggu itikat baik lah, ibaratnya masih membuka pintu damai. Nah, setelah ini apakah akan menutup pintu damai atau gimana Bang? Saya sepakat untuk mengikuti proses hukum yang berlaku sesuai juga arahan dari pihak Polda Metro Jaya, Krimsus, divisi Krimsus, karena saya adalah warga negara yang patuh hukum. Tapi sekali lagi ya, bahwa tindakan saya ini untuk juga diketahui oleh secara umum, baik oleh berbagai pihak yang baik terkait maupun tak terkait, bahwa saya sebetulnya tindakan saya ini terjadi karena saya mewakili PT Diva Kreasi Gemilang yang sekarang pemiliknya adalah anak-anak saya, di mana PT Diva Kreasi Gemilang ini adalah pemegang mutlak aset karya cipta Faris RM. Anak-anak juga udah dapat diperiksa atau gimana? Anak-anak karena tidak terkait langsung dengan terjadinya peristiwa pelanggaran sesuai kronologis tidak terbawa, tapi justru proses ini terjadi karena memang permohonan pihak anak-anak sebagai pemilik PT Diva Kreasi Gemilang. Artinya
mereka meminta aset-aset karya ayahnya ditertibkan penggunaannya di industri musik Indonesia nasional. Tapi ada kerugian material nggak sih mungkin? Pasti kerugian material. Tapi yang saya sorot secara utama adalah pelanggaran etika yang menurut saya sudah saatnya ya pelanggaran-pelanggaran di hak karya intelektual milik seseorang itu harus dibenahi secara etikanya, dihargai, dihormati tata cara penggunaannya, tidak bisa seenak begitu aja gitu. Negeri ini adalah negeri yang sedang kita perjuangkan untuk menjadi negeri yang baik pelaksanaan trias politikanya, ya, eksekutif, legislatif, yudikatif, ya. Karena kalau itu tidak dilaksanakan secara patuh oleh warga negara, maka negara ini akan tetap tidak menjadi negara yang untuk nyaman dihidupi oleh warga negaranya. Pak Faris, apakah sampai dengan saat ini terlapor sendiri sudah ada itikat baik belum? Maksudnya kayak ngecek? Tidak ada. 1 tahun loh saya berikan waktu loh. Ini adalah kasus yang telah kami tunggu mediasinya dari pihak yang kami laporkan, dari pihak terlapor. Kami tunggu mediasinya. Kami beritahukan sebelum pelanggarannya terjadi. Tapi tidak ditanggapi secara proporsional. Bahkan setelah setahun dari laporan pertama di bulan Juli 2025 sampai sekarang udah bulan Juli 2026, berarti 1 tahun. Jelas tidak ada itikat yang terpuji dari pihak-pihak yang menjadi pihak terlapor. Saya kecewa. Artinya ini proses ini akan terus dikawal untuk berjalan, Bang? Kenapa? Artinya proses ini akan terus dikawal untuk berjalan? Jelas. Ya, jadi proses berjalan sampai selesai dan 1 tahun kami menyimpan rahasia. Nah, baru kita buka rahasianya, ya. Gitu. Apalagi ya? Berarti misalkan kalau suatu saat nanti akan dia meminta damai, apakah akan dilaksanakan apa Ada syarat-syarat? ada syarat-syarat atau Selalu tidak? ada syarat-syarat. Tentu selalu ada. Tapi terus kita kan juga manusia yang punya hati nurani, Mas. Saya kan juga, apalagi saya kenal dengan pihak-pihaknya. Dan pihak-pihak itu sebetulnya sesungguhnya gitu ya, pihak terkait itu sebetulnya minta tolong sama saya gitu loh. Saya tolong gitu loh. Saya beri bantuan, tapi kok mengecewakan saya gitu dalam tindakan dan itikat gitu loh. Itu yang saya kecewa gitu. Kemana persahabatan lama? Kemana pertolongan yang Anda minta tolong kepada saya gitu loh. Itu aja sebetulnya. Ya makanya saya bilang masalahnya lebih banyak ke etika. Jadi kerugian saya sebetulnya kekecewaan dan penegakan hukum khususnya di hak karya intelektual yang sekarang ini saat ini juga sedang banyak terjadi polemik-polemik yang saya baca di pemberitaan, bukan? Jadi adalah saya ingin mewujudkan contohnya gitu kepada teman-teman gitu, bahwa hak karya cipta milik seseorang adalah mutlak milik sang penciptanya. Patokannya adalah Tuhan aja. Apakah kita bisa memanipulasi ciptaan Tuhan? Kan nggak bisa. Jadi hak karya cipta milik orang lain adalah barang milik orang lain yang harus secara izin disampaikan dulu jika ingin menggunakannya. Oke? Kalau misalkan pihak sana mau mengganti rugi nih, memberikan sejumlah uang gitu misalkan, apakah kasus tetap berjalan atau memang ya udah di stop akhirnya? Untuk sementara saya akan memilih kasusnya tetap berjalan. Saya akan memilih untuk melakukan proses kasusnya berjalan terus sesuai hukum yang berlaku. Ya, jadi perkaranya tetap jalan, mengingat negara kita tuh negara yang doyan musik. Jadi kalau gampangin musisi di lagu-lagunya dinyanyiin bebas-bebas saja tuh bahaya tuh, gitu. Jadi memang ini jadi presiden. Ya, dan perlu diingat ya, seringkali orang lupa gitu bahwa milik orang lain atau aset karya gitu kan bukan milik saya, kan milik keluarga saya juga. Secara hak waris milik keluarga saya juga gitu. Jadi artinya kalau meneledorkan atau menyepelekan milik orang lain yang menjadi hak waris orangnya gitu kan, itu udah sangat tidak menghormati apalagi pertemanan dan hubungan persahabatan, hubungan sosial lah yang sudah terjalin dengan baik sejak awal gitu.
sama sekali bukan tindakan yang bagus untuk seorang warga negara Indonesia gitu, menurut saya ya. Tuh, marilah kalau kita mau membenahi negara ini untuk jadi negara yang lebih baik, benahi diri kita sendiri aja dulu. Om, kalau misalkan ada musisi yang pengen bawain lagu-lagu Om Faris sendiri, ini sekarang prosedurnya seperti apa? Kemana atau gimana? Seperti saya bilang tadi, kita bisa ditemukan di Google ya, PT Diva Kreasi Gemilang. Itu jelas Hubungi ada. aja, betul. Atau paling tidak kalau misalnya sesama musisi atau produser atau pasti kan ada orang-orang yang terlibat untuk bisa menghubungi saya, kok. Ada informasinya, bisa dicari informasi dan gampang, nggak susah-susah juga. Walaupun saya udah nggak pegang HP ya. Jadi bisa menghubungi langsung, namanya PT Diva Kreasi Gemilang, Ya, PT itu Diva Kreasi Gemilang. resminya Itu Faris PT RM. resmi yang mengelola aset-aset karya saya, aktivitas saya setelah pensiun ini dan Hubungin, segala macam. ada nomornya, mungkin ada teman-teman mungkin nanti bisa di-share juga sama Mas Deo Lipa. Jadi nanti akan di-share deh nomornya. Hubungin saya, nanti saya hubungin orangnya. Ya kebetulan kami juga tim pengacara saya Anita dibantu dengan Mas Deo Lipa, tim pengacaranya Pak Faris. Ini sekedar informasi aja. Ya, langsung dikasih nomornya. Ini namanya PT-nya nih, Nah. Diva Kreasi Gemilang. Saya bagi-bagi beberapa, nanti dibagi ya. Dan dibagi ini informasinya. Jadi Tapi kalau ini bukan ada- promosi ya. Ya, bukan promosi. Bukan promosi ya, Jadi tapi ini apabila sekedar teman-teman untuk ya, untuk sekedar tahu aja. Jadi ada bila teman-teman yang ingin menghubungi, bagaimana caranya tadi ada pertanyaan mau menggunakan karyanya Faris RM. Ini akan dipegang nanti dibagi informasi ini dibagi. Hubungin aja nomor tersebut pasti ya, kan gampang. Ini kasih dulu, saya informasikan deh, saya informasikan dulu. Izin penggunaan lagu Ya, atau saya karya di-share saya, sama teman. Pengen Faris wawancara, RM. ke situ Jadi dulu. kalau ada orang yang bilang, oh sekarang sudah susah menghubungi Faris RM, Bohong. ini jadi bisa menghubungin ke nomor itu. Kalau Sebenarnya tahun kan kemarin tidak sih ada. susah ya. Susah, kalau tahun kemarin kan susah ya. Bapaknya lagi belajar lagi kan gitu. Tapi ya kalau seandainya masih susah juga ya, kami kan kuasa hukumnya Mas Deo Lipa dengan saya bisa menghubungi dengan Mas Deo Lipa, mungkin teman-teman lebih mudah mengakses Mas Deo Lipa daripada saya Anita dan seperti itu. Ya. Oke. Mungkin akan ada agenda pemanggilan terus. Oh nanti proses ini kan nanti dari penyelidikan. Kami serahkan kepada pihak Polda. Penyelidikan nanti berkembang Ya, gitu ya. ya. Kita tunggu aja dia punya langkah-langkah berikutnya dari pihak. Jelas informasinya akan sampai ke teman-teman. Pihak terlapor sih sudah dipanggil, sudah ada di panggilan ya kayaknya ya. Belum. Sudah ada panggil, ya? tapi itu kan lidik ya, pengembangan lidik, ya. Nanti ya. pas naik sidik kemudian dipanggil lagi. Iya, kalau naik gitu ya. Masih sorry tadi kita telat yang itu pelaporannya mengenai apa dan pasal. Jadi ini mengenai pelanggaran Penggunaan karya cipta lagu. Jadi ada seseorang yang menyanyikan lagu, ini si Syafrafi ini Lagunya. membuat lagu baik di konten YouTube maupun di acara Java Jazz. Java Jazz. Festival, dia menyanyikan lagu Tanpa izin. dari Bang Faris RM. iTunes dan juga Spotify. Ya. Pasal yang digunakan nanti. Tentunya pasal pelanggaran undang-undang hak cipta ya. Pasal apa? Penggunaan lagu tanpa izin. Ya. Pasal berapa itu? Lagunya nama lagunya Ada di itu, antara Pak. kata. Di antara kata. Judul lagunya di antara Kata. kata. Gitu ya. Ini hanya pidananya nggak bukan secara perdata. Karena ini pidana. Ini pidana. Kan Jadi pidana ini khusus. sebenarnya kita membuat pembelajaran juga kepada banyak pihak, mengingat negara kita tuh negara yang suka musik juga. Jadi jangan sampai kemudian gampang kemudian kita menyanyikan lagu-lagu yang sebenarnya ciptaan seseorang. Dan etika, terutama etika. Oke. Oke, terima kasih banyak ya.